kebutuhan air sebagai bahan dasar yang bisa kami nikmati setiap hari dengan air yang melimpah khusus di lahan gambut ini. PT Perkebunan Nusantara PT PN6 salah satu perusahaan milik negara, BUMN yang bergerak di bidang perkebunan. Saat ini PT PN6 memiliki 14 unit usaha dan 8 pabrik kelapa sawit. Salah satunya unit usaha Lagan di Desa Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejak menjadi unit usaha dari PT PN6 pada 8 Juni 2022, berbagai terobosan dilakukan oleh unit usaha Lagan. Salah satunya melakukan water management perkebunan kelapa sawit atau pengolahan air di area lahan gambut seluas 3.105 hektar. Pengolahan air gambut merupakan hal yang penting dilakukan untuk menjaga pertumbuhan tanaman. Tak hanya itu, pengolahan air gambut juga dimanfaatkan untuk memenuhi air bersih bagi karyawan, termasuk antisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Tentu bicara dengan lahan gambut, yang utama adalah pengelolaan terhadap air. Ya, air di lahan gambut merupakan sahabat kita, ya, sahabat kita dalam pengelolaan areal di lahan gambut ini. Kita mengelola lahan gambut lebih kurang tadi 3.105 dengan panjang kanal-kanal kita yang kita namakan ialah MD, main drain, itu lebih kurang 29.000 meter atau 29 kilo. Kemudian kita ada lagi CD, itu collection drain kita dengan panjang lebih kurang di 105.000 meter atau 105 km. Cukup panjang memang kita dalam pengelolaan air di lahan gambut ini, dan ini bagian yang sangat terpenting kita dalam mengelola air ya di lahan gambut. Banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan di pengelolaan air tersebut. Pertama tentu saya sampaikan di sini terkait bahaya akan karhutlah, ya. Kita menghindari terjadinya bahaya karhutlah apalagi di areal-areal gambut. Jadi kita sangat-sangat serius dan concern betul terhadap pengelolaan air khususnya dalam pencegahan bahaya karhutlah. Kemudian di sini juga kami memanfaatkan ya air di lahan gambut sebagai transportasi TBS kita, yang mana di pengelolaan transportasi TBS kita sudah capaian kita saat ini di 60%, dan ini akan terus kita tingkatkan sejalan dengan penambahan produksi kita yang tentu sangat berbeda terkait dengan pengelolaan gambut di mineral tadi. Yang di areal mineral saya kira ada keterbatasan dalam kondisi-kondisi tertentu, produksi akan mengalami fluktuasi dari segi target ataupun peningkatannya. Kalau di lahan gambut ya mudah-mudahan dengan ketersediaan air yang cukup, ini mampu mempertahankan capaian produksi yang relatif stabil.
tentu kita tidak abai terhadap hal-hal yang bersifat itu ketentuan di dalam pengelolaan gambut tadi, semisal pengelolaan di level air. Ya, di level air ini kita tetap mengacu kepada peraturan-peraturan pemerintah, khususnya di nomor 57 tahun 2016, itu diwajibkan bahwasanya ambang batas tinggi muka air ini tidak kurang daripada 40 -40. Jadi ini kita tetap concern mempertahankan ini, sehingga bagian daripada upaya kita untuk mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya kebakaran. Ya, ini tentu juga kami harus kelola, terkait juga tidak hanya sebatas pencegahan karhutla, tetapi teknis tanaman pun sangat-sangat membutuhkan kondisi air tadi, dengan kita mewajibkan menjaga zona perakaran air supaya ini bisa tetap terjaga, sehingga tentu harapannya protas akan kita bisa tingkatkan. Jadi saya kira ini beberapa hal yang sangat-sangat kita perlukan di dalam pengelolaan air di lahan gambut tadi. Ini sebagai prioritas bagi kami di dalam pengelolaan, baik itu menyangkut produktivitas dari segi tanaman, kemudian dari upaya-upaya pencegahan bahaya kebakaran. Ini tentu sangat sekali lagi concern kami mengelola air di lahan gambut ini. Alfa 5 ini rencana mau meluncur ke sana ini. Alfa 5 posisi dikondisikan ya. Kita mengelola untuk air di lahan gambut ini lebih fokus pada saat di setahun belakangan ini, yang selama ini kami sudah mengelola tapi belum memaksimalkan fungsi daripada pengelolaan air, khususnya di transportasi tandan buah segar di pengangkutan yang saat ini sudah mencapai 60%. Yang sebelumnya kami kira relatif masih sedikit kita menggunakan jalur-jalur kanal kita ya, atau CD tadi di dalam transportasi TBS. Kenapa? Ini tentu sejalan dengan perawatan-perawatan, pemeliharaan yang terus kami lakukan, sehingga menambah jalur-jalur perahu terkait dengan transportasi TBS yang ada, yang saat sekarang ini sudah lebih kita maksimalkan, kita optimalkan di pengangkutan TBS ini. Nanti saya mau hitam sama nanti anggota biar ngelempar lagi. Roger, segera dilaksanakan karena perahu akan beroperasi di 502. Oke, makasih, dimonitor. Selamat siang, standby. Sementara ini kami kira kendala relatif masih bisa kami atasi dengan menggunakan perahu. Itu kendala-kendalanya yang biasa kami maksudkan, seperti kayu-kayu yang masih berada di kanalan CD, berupa CD kita ini, tapi itu kita sudah atasi dengan mengangkatnya atau dengan mencipingnya menggunakan alat berat. Tapi itu relatif sedikit jumlahnya dan itu cukup mudah kita mengatasi. Seperti ini kami lakukan, yang sekarang sedang berlangsung kegiatan bongkar dari perahu kita untuk kita angkut ke armada truk yang sedang menunggu
kami kira untuk transportasi ini relatif berbiaya murah. Itu yang kami terus concern untuk sebagai prioritas kami menggunakan jalur air atau perahu di lahan gambut ini. Kita bisa lihat kondisi jalan kami relatif secara visual ini mungkin masih relatif bagus untuk dilalui. Tapi kami kira kalau untuk yang berkelanjutan dengan jangka waktu yang relatif lama kita menggunakan jalan darat pasti akan tinggi biaya perawatan, yang itu tentu akan mempengaruhi daripada low cost nggak akan tercapai tentunya terkait dengan transportasi di lahan gambut bila kita menggunakan jalan darat. Makanya alternatif utama kami ialah dengan tetap menggunakan jalur perahu sebagai transportasi yang berbiaya murah. Ya, harapannya pasti ini akan efektif, sejalan dengan beberapa perbaikan-perbaikan yang terus kami lakukan khususnya di transportasi perahu, seperti penambahan kapasitas PK yang relatif itu lambat, sekarang sudah bisa kami tingkatkan lagi untuk percepatan pengangkutan di jalur perahu tersebut. Di belakang saya mesin pompa ya, dengan kapasitas 2000 liter per menitnya. Ini salah satu memiliki fungsi. Pertama, terkait dengan upaya-upaya pencegahan terhadap karhutla sangat kita butuhkan, terutama menyangkut level air ya, menjaga level air. Kemudian selain itu tentu ini bisa berfungsi bila terjadi kondisi-kondisi darurat terhadap kebakaran. Ini kita bisa fungsikan untuk merendamkan daripada blok-blok yang terindikasi adanya bahaya karhutla. Nah, jadi dalam hal ini blok tersebut bisa kita rendamkan dalam waktu singkat dengan upaya sekat-sekat kanal yang ada. Kemudian ini tentu dengan pompa ini kita bisa menaikkan level air sehingga bahaya kebakaran yang khususnya yang di gambut ini, api itu berada di bawah ya, di bawah daripada areal kita, bisa kita atasi. Kemudian tentu selain itu memiliki fungsi juga perahu sebagai prioritas utama kami dalam transportasi TBS. Ini bagian daripada fungsi menaikkan level di collection drain kami terkait dengan kemudahan dalam transportasi TBS. Bahwasanya untuk memanfaatkan jalur air sebagai sarana utama kita dalam transportasi TBS, kita harus menjaga level air di minus 40. Tentu dari aspek teknisnya kita melihat pada kondisi areal kita. Nah, areal kita ini dengan topografi yang ada di unit usaha Lagan, kita bagi menjadi 3 zona water management. Dari 3 zona water management ini ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Di MD2 itu kita bangun 26 kanal yang berbatasan dengan bagian utara, dan di bagian tengah ada 31 kanal, dan di bagian tengah ke selatan itu ada 26 kanal lagi, dan kemudian bagian selatan ada 10 kanal. Nah, ini semua harus kita jaga levelnya di minus 40. Untuk bisa menjaga level air tetap di minus 40, maka kita bangun sekat-sekat kanal di antara zona water management tersebut. Dengan demikian, kebutuhan dari air
untuk transportasi bisa kita penuhi sehingga tidak ada kendala dalam menggunakan perahu. Juga sejalan dengan kebijakan pemerintah bahwasanya kita menjaga level air di minus 40 untuk mencegah karhutlah. Dalam pengaturan kesehariannya, kita buat divisi khusus, divisi water management, yang dimana di dalamnya ada beberapa petugas yang memonitor setiap hari kondisi level air kita, baik kondisi level air di kanal maupun kondisi air di dalam area kita yang kita pantau melalui TMAT atau titik muka air tanah. Mungkin itu yang sebagai gambarannya bagaimana kita mengelola air di lahan gambut, terutama di unit usaha Lagan, sehingga kita jaga level air tetap di 0,4 supaya kondisi yang dipersyaratkan oleh pemerintah maupun kebutuhan kita di unit usaha itu bisa seiring dan bisa kita combine sehingga kegiatan produksi tidak terganggu dan ketentuan pemerintah tetap bisa kita laksanakan sesuai dengan PP nomor 57 tahun 2016 yang tentang perlindungan dan tata kelola untuk lahan gambut itu bisa kita penuhi. Memang kita ketahui lahan gambut ini atau air gambut ini pH-nya itu di sekitar 3 sampai 4, bahkan ada yang di pH 2. Nah, untuk konsumsi tentu ini sangat tidak layak, ditambah lagi dengan tingkat kekeruhannya hampir 75%. Untuk itu, untuk bisa memanfaatkan air ataupun bisa untuk kehidupan di sini, kita harus mencari sumber air lain yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan domestik. Untuk itu di unit Salagan kita sudah membangun 12 sumur bor. Yang sumur bor ini kita manfaatkan untuk kebutuhan karyawan kita maupun kebutuhan perkantoran kita. Nah, dalam prosesnya sumur bor ini kita bangun di kedalaman 150 sampai 200 meter sehingga kita mendapatkan air dari lahan mineral ataupun dari subsiden, sehingga kita mendapatkan air payau minimal. Kalau bisa sampai ke sumber artesisnya, setidaknya kita dapatkan di air payaunya, dan air payau ini kita sedot, kemudian kita aerasi, kemudian juga kita lakukan filtrasi. Filtrasi ini ada 3 tahap. Tahapan pertama ini kita mengurangi kadar endapannya dengan menggunakan pasir silika, dan proses keduanya kita berusaha menormalkan pH-nya dan juga kondisi-kondisi asam tadi dengan menambahkan ataupun melewatkan pada prosesnya dengan mengintroduksi mangan di dalam filter yang kedua. Kemudian di filter ketiga untuk menghilangkan bau ataupun hal-hal yang kita lihat kurang layak untuk digunakan domestik, kita menggunakan arang aktif. Jadi ada 3 level yang kita filtrasi, baru kita salurkan ke rumah-rumah karyawan kita. Dan saya pikir saya sudah melalui 3 tahapan ini, dan sebelumnya juga diawali dengan aerasi dari air kita ini sudah layak untuk kita gunakan kebutuhan domestik, untuk mencuci, untuk mandi, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Untuk kebutuhan kita sendiri saat ini sudah terpenuhi, dan untuk ke depan kita sudah programkan juga untuk water treatmentnya itu dalam skala lebih permanen, sehingga nanti kita bangun. Nah, nanti kita lihat skalanya. Kalau memang skalanya sudah memenuhi kebutuhan kita, mungkin bisa kita berbagi dengan, minimal kita berbagi teknologinya dengan masyarakat sekitar tentang bagaimana water treatment itu bisa kita buat sehingga air yang dihasilkan itu sudah layak konsumsi. Kedalaman sumur itu kita mencapai 185 meter, Pak.
dari sumur kita alirkan ke treatment wadah sementara. Setelah itu kita alirkan ke filter. Ada 6 tabung yang isinya itu pasir mangan, pasir silikal, dan karbon untuk penjernih airnya. Setelah dari filter itu kita salurkan ke perumahan karyawan. Untuk pompa kita menggunakan 1 pompa. Kalau untuk perumahan yang di perumahan karyawan ini kita mencapai 102 pintu untuk perumahan karyawan. Sementara untuk pompanya kita pakai 3 pompa. Penjernihan airnya sendiri, begitu pasir dan karbon kita masukkan ke filter, itu paling tidak ada 2 jam untuk backwash-nya sendiri. Setelah dia memang benar-benar bersih, baru kita alirkan ke perumahan karyawan. Kalau untuk kendala selama ini kita hanya harus rajin backwash, karena memang untuk airnya sendiri kemungkinan kejernihannya memang mungkin masih mengandung ini lumpur mungkin atau karat ya. Kalau sebelumnya memang kami takut Pak pakai air di sini, karena kan air di sini tuh kayak belum layak digunakan gitu Pak. Sekarang ya alhamdulillah dengan sekarang ini udah layak lah Pak air ini digunakan, karena kan memang udah kayak yang di daran-daran gitulah Pak air di sini semenjak di adanya ini PT PN 6 ini Pak. Sebelumnya air di PT Nusantara 6 ini sangat buruk, airnya hitam, kecoklatan. Sekarang ini alhamdulillah sudah membaik warnanya sejak memakai filter air. Sudah jernih, dimanfaatkan bisa untuk mencuci beras, mencuci pakaian, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mencuci piring, udah bisa digunakan airnya alhamdulillah. Terima kasih untuk unit usaha Lagan PTP Nusantara 6 atas bantuannya untuk perusahaan ini. Kami segenap warga mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Atas bantuan ini kami bisa menggunakan airnya lebih baik lagi. Selama ini di air di komplek unit usaha Lagan itu hitam. Jadi semenjak ada water treatment, air di sini alhamdulillah sudah bersih dan bisa digunakan untuk kita mandi sama cuci pakaian, serta untuk bisa digunakan untuk mencuci sayur untuk perlengkapan sama kebutuhan rumah tangga. Terima kasih kepada PT P6 telah memberikan kami air sehingga bisa berguna untuk masyarakat di PT Unit Usaha Lagan. Pengolahan air di lahan gambut ini untuk sementara baru sebatas karyawan di unit usaha Lagan dan warga sekitar perusahaan. Kedepan, PT PN 6 akan terus mengembangkan pengolahan air gambut ini untuk masyarakat. Tak hanya sebatas untuk mandi dan cuci saja, pengolahan air gambut juga akan dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi.